Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari STIE Surakarta, mahasiswa semester 6 akan mempresentasikan proyek bisnis tentang hijab collection by Khair. Kami dari tim 1 studi kelayakan bisnis yang beranggotakan Ajeng Rahmadani, Nina Nur Cahyati, Evanti Andriani, Yuni Rahayu, Ayu Putri Pamungkas, Delia Arisabella, Wiwi Kusumawati, dan Wikanti Niti Yuniarsari akan mempresentasikan analisis proyek bisnis yang berisi 1. Aspek pasar dan pemasaran, 2. Aspek teknis, 3. Aspek manajemen dan organisasi, dan keempat, aspek keuangan. Untuk penjelasan aspek pasar dan pemasaran akan dijelaskan oleh saudari Ajeng Rahmadani. So, langsung saja, let's go. Kajian aspek pasar dan pemasaran. A. Analisis potensi pasar. B. Analisis persaingan. C. Analisis market share. D. Analisis strategi pemasaran untuk mencapai market share. E. Kesimpulan kajian aspek pasar dan pemasaran. A. Analisis potensi pasar. Potensi pasar adalah keseluruhan permintaan terhadap produk tertentu pada wilayah dan periode tertentu yang berbeda pula. Tidak semua potensi permintaan tersebut mampu dicapai atau dilayani oleh industri tertentu, dan juga tidak semua total pasar tersebut sesuai dengan kapasitas total perusahaan maupun tujuan perusahaan. Dari potensi pasar yang tersedia, tidak semua permintaannya dapat dipenuhi oleh perusahaan produk tertentu karena diperlukan beberapa syarat tertentu. Misalnya kualitas produk, sehingga perlu dibedakan lagi pasar yang tersedia dan sekaligus juga memenuhi persyaratan atau qualified available market tertentu. Meskipun demikian, bagian pasar yang tersedia tersebut itu pun masih pula diperebutkan oleh pesaing-pesaing perusahaan, sehingga bisa dapat terjadi bagian pasar yang dilayani perusahaan akan menjadi semakin kecil. Bagi pasar yang akan dilayani perusahaan adalah sasaran yang merupakan rencana penguasaan pasar. Akan tetapi dalam realisasi dapat terjadi penguasaan pasar yang dicapai dapat lebih rendah dari rencana. Bagian pasar yang dapat dikuasai adalah pasar aktual yang direalisir. Bagian ini bila dibandingkan dengan pasar yang dapat dipenuhi oleh keseluruhan industri adalah kemampuan penguasaan perusahaan atas pasar atau market share. Analisis persaingan. Analisis persaingan merupakan riset strategis secara khusus mengumpulkan dan menganalisis data tentang bisnis kompetitor. Dengan melakukan riset persaingan, kita dapat mengetahui dengan cepat tren di sektor industri terkait. Selanjutnya, beradaptasi dengan strategi atau kampanye yang dilaksanakan pesaing untuk mempertahankan posisi pasar. Oleh sebab itu, analisis pesaing ini sangat krusial bagi bisnis. Di bawah ini beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk meneliti persaingan. 1. Identifikasi 10 besar kompetitor bisnis. Di tengah pemasaran dan penjualan produk secara digital, Google merupakan resource yang dapat diandalkan dengan mencari jenis produk atau jasa yang ditawarkan cukup banyak bisnis yang akan muncul. 2. Kenali konten yang dipublikasikan oleh pesaing. Kenali konten seperti apa yang mereka publikasikan, jenis konten apa yang menjadi fokus kompetitor, mungkin blog, YouTube, atau podcast. Pastikan kita juga mengetahui frekuensi publikasi konten secara topik yang diangkat. Bila konten pesaing sudah dikenali, kita dapat mengetahui kualitas dan membandingkannya dengan konten milik kita. Yang ketiga, identifikasi market positioning kompetitor. Manfaat untuk mengidentifikasi market positioning dari pesaing adalah mengetahui permintaan pasar dan ekspektasi konsumen. Amati website, pesan, atau kampanye yang dilakukan pesaing. Keempat, analisis pengalaman dan kepuasan konsumen. Hari ini, bisnis pasti memiliki suatu dari beberapa hal berikut: website, media sosial, atau akun e-commerce. Maka dari itu, perlu menganalisis untuk mengetahui pengalaman yang dirasakan konsumen.
Desain, foto, hingga cara pesaing mengkomunikasikan produk atau jasanya perlu dianalisis. Jadi kita dapat merasakan pengalaman konsumen saat berkunjung ke situs tersebut. Jangan lupa analisis juga kunci yang digunakan oleh pesaing. Kita dapat memeriksa ulasan di website atau di media sosial. Jangan lewatkan juga pembicaraan tentang kompetitor di media sosial. Dari sana kita dapat menyimpulkan bagaimana citra pesaing di mata konsumen. Kelima, identifikasi bagian yang perlu diperbaiki. Gunakan informasi tersebut untuk mengidentifikasi bagian mana dari bisnis yang perlu diperbaiki. Misalnya, jika selama ini data mengandalkan pencatatan transaksi manual, kita bisa memulai mempertimbangkan modernisasi untuk menggunakan aplikasi kasir online untuk memudahkan dan mempercepat transaksi untuk penjualan. Market share. Market share adalah bagian pasar yang mampu dikuasai oleh perusahaan apabila dibandingkan dengan penjualan seluruh industrinya, yang dikenal sebagai market share. Sehingga dapat dikatakan bahwa market share merupakan proporsi kemampuan perusahaan terhadap keseluruhan penjualan seluruh pesaing, termasuk penjualan perusahaan itu tersendiri. Tingkat market share ditunjukkan dengan dinyatakan dalam angka presentasi. Atas dasar angka tersebut dapat diketahui kedudukan perusahaan dan juga kedudukan pesaing-pesaingnya di pasar. Sehingga seringkali tingkat market share dapat dipergunakan untuk pedoman atau standar keberhasilan pemasaran perusahaan dalam kedudukannya dengan pesaing-pesaingnya. Kemampuan penguasaan pasar dapat dipandang sebagai salah satu indikator keberhasilan. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah mempertahankan atau meningkatkan tingkat market share sehingga pencapaian tujuan berarti juga dianggap sebagai keberhasilan perusahaan. Kedudukan perusahaan di pasar persaingan berdasar tingkat market share dapat dilakukan dengan urut atau rankingnya dalam pasar persaingan. Secara berturut-turut, posisi perusahaan dapat dibedakan sebagai market leader, challenger, follower, dan market nicher. Perlu memilih dan menentukan perusahaan-perusahaan lain yang dianggap sebagai pesaing perusahaan. Rasio ini dikenal dengan relative market share atau lebih realistis. Pemasaran hijab collection. Dalam menghadapi persaingan, hijab collection menerapkan beberapa strategi. Strategi yang diterapkan yaitu dengan memberikan harga grosir kepada setiap konsumennya tanpa minimal pembelian pada pembelian online maupun offline. Selain penetapan harga dan promosi, hijab collection menyediakan sehingga penyaluran barang bisa secara langsung dan juga melalui ekspedisi untuk penjualan online. Strategi yang terakhir adalah beragam atau bervariasinya produk yang ditawarkan. Sehingga strategi khusus yang diterapkan oleh hijab collection yaitu dengan memilih produk fashion sesuai dengan perkembangannya. Jadi produk yang ditawarkan selalu update atau mengikuti perkembangan tren atau perkembangan yang ada. Dengan pemilihan produk berdasarkan tren, maka produk yang ditawarkan bervariasi atau beragam. Selain produk bervariasi, hijab collection juga menerapkan harga terjangkau yang dapat dijangkau seluruh masyarakat. Selanjutnya adalah promosi, yaitu pada penjualan online menggunakan Facebook dan aplikasi dengan gambar semenarik mungkin dengan kelengkapan informasi. Namun pada penjualan offline yaitu memberikan floor atau penempatan barang di depan serta keterangan harga. Dengan adanya promosi yang dilakukan, maka penyaluran barang pada penjualan offline adalah penyaluran secara langsung ke hijab collection dan penyaluran barang secara online yaitu melalui ekspedisi. Strategi pemasaran pada sistem online yaitu kelengkapan atau beragamnya produk yang ditawarkan, harga terjangkau, memanfaatkan sosial media atau aplikasi dan distribusi melalui perantara. Kelengkapan atau beragamnya produk yang ditawarkan hijab collection dilakukan untuk dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan dari konsumen hijab collection. Harga terjangkau yaitu penetapan harga secara grosir tanpa minimal pembelian dilakukan agar harga tersebut dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat dan menarik konsumen secara mudah. Memanfaatkan sosial media atau Facebook, Instagram, TikTok, dan aplikasi sebagai sarana promosi hijab collection dapat menawarkan produknya dengan gambar yang sebagus mungkin, video yang sebagus mungkin, spesifik produk yang dijual, dan keterangan harga yang diberikan diskon. Dengan adanya sosial media atau Facebook dan aplikasi yang lainnya, juga memberikan kemudahan konsumen dalam memesan produk yang akan dibeli. Distribusi atau penyaluran barang yang dilakukan hijab collection melalui ekspedisi.
Strategi pemasaran sistem offline yaitu ready stock barang yang bervariasi, sehingga yang terjangkau melakukan promosi dan distribusi. Ready stock barang yang bervariasi atau beragamnya produk yang ditawarkan adalah penerapan strategi produk pada hijab collection. Selain ready stock, barang yang bervariasi, hijab collection juga memperhatikan tren terbaru agar produk-produk yang ditawarkan selalu diminati. Harga yang terjangkau merupakan strategi yang diterapkan pada offline dengan memberikan harga grosir tanpa minimal pembelian, penetapan harga tersebut agar bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat, melakukan promosi yaitu dengan cara floor di depan serta keterangan harga. Promosi dilakukan untuk menarik konsumen dan membeli produknya dengan sasaran orang-orang yang melintasi hijab collection. Distribusi yang dilakukan hijab collection secara face-to-face yaitu konsumen dapat membeli produk secara langsung di toko. Persamaan strategi pemasaran sistem offline dan online adalah menggunakan strategi kelengkapan beragamnya pilihan produk yang ditawarkan dan melaksanakan strategi harga terjangkau. Perbedaan strategi pemasaran pada offline dan online. Pada sistem online digunakan strategi pemasaran dengan memfokuskan pada aplikasi dan sosial media dan distribusi melalui perantara, sedangkan sistem offline menggunakan strategi promosi dengan floor barang di depan serta keterangan harga dan melakukan distribusi secara langsung atau face to face. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan kajian aspek pasar dan pemasaran. Pada analisis potensi pasar, yaitu dengan melakukan penganalisaan permintaan produk di pasar yang telah ditargetkan, dapat ditentukan sasaran perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu pada analisis persaingan. Analisis persaingan ini bisa dikatakan krusial bagi bisnis karena dengan melakukan riset strategis dapat diketahui dengan cepat tren di sektor industri terkait. Untuk selanjutnya, pada analisis market share, dengan tingkat persaingan produk sejenis yang di pasaran, penggunaan analisis ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam pemenuhan permintaan produk di pasaran. Untuk yang terakhir yaitu strategi pemasaran, yang terbagi menjadi 3 tahap yaitu segmenting, targeting, dan positioning, dapat memberikan arahan kepada pelaku usaha dalam penentuan produk, harga penyaluran atau distribusi, dan promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Kusumawati dari tim 1 Akuntansi A Reguler 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek teknik. Yang pertama yaitu tentang analisis lokasi bisnis. Di sini, Hijab Collection memilih lokasi yang sangat strategis yang ada di tengah kota, yaitu tepatnya di Kompleks Pertokoan Jalan Dr. Rajiman atau di sebelah Kompleks Pasar Klewer, Solo. Jadi kenapa kami memilih lokasi usaha di sana? Karena yang pertama, di sana merupakan kompleks pertokoan yang sangat ramai. Kemudian yang kedua, akses jalannya mudah karena diterapkannya sistem searah. Yang ketiga, akses telekomunikasi sudah baik. Yang keempat, ketersediaan air dan juga listriknya sudah terjangkau. Yang kelima, ketersediaan tenaga kerja sudah sangat memadai. Baik, yang kedua untuk aspek teknologi. Di sini Hijab Collection membutuhkan alat-alat berupa yang pertama, komputer. Di sini Hijab Collection memerlukan 3 buah unit komputer. 3 buah unit komputer ini digunakan untuk yang pertama ada bagian kasir, yang kedua bagian pemasaran, dan yang ketiga adalah bagian administrasi. Untuk spesifikasi komputer yang dipilih oleh Hijab Collection yaitu komputer dengan merek Acer yang sudah seperangkat dengan mouse, CPU, dan juga keyboardnya. Untuk kapasitas penyimpanannya sendiri yaitu sampai dengan 1 TB dan untuk kapasitas RAM-nya yaitu 4 GB. Dan untuk layarnya sendiri sebesar 21,5 in. Di sini komputernya dilengkapi dengan instalasi Windows 10.
Dan biaya yang dikeluarkan untuk membeli satu buah unit komputer adalah sebesar Rp7.500.000, yaitu apabila membeli 3 buah unit komputer, maka diperlukan biaya sebesar Rp22.500.000. Untuk masa garansi dari pabrik yaitu selama 1 tahun setelah pembelian. Dan komputer ini memiliki masa manfaat selama 8 tahun. Yang kedua yaitu 2 buah printer. Di sini Hijab Collection memerlukan 2 buah printer, diantaranya yaitu printer dengan merek Canon. Untuk printer merek Canon ini dilengkapi dengan tangki tinta berwarna, kabel power, dan juga kabel USB sekaligus driver printer yang digunakan untuk menyambungkan antara perangkat komputer dengan printer. Untuk harga per unitnya adalah Rp1.500.000. Kemudian untuk masa garansinya adalah selama 1 tahun setelah pembelian dan memiliki masa manfaat selama 6 tahun. Sedangkan yang kedua yaitu printer dengan merek Blueprint. Printer ini khusus digunakan untuk bagian kasir. Fungsinya untuk mencetak faktur penjualan. Dan printer ini memiliki harga beli sebesar Rp920.000. Sudah lengkap dengan kertas rollnya. Dan printer ini memiliki garansi resmi 1 tahun setelah pembelian serta masa manfaat selama 5 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu smartphone. Di sini smartphone digunakan untuk menunjang bagian pemasaran. Dan smartphone yang kami pilih adalah smartphone dengan merek Samsung tipenya M12 karena memiliki spesifikasi yaitu yang pertama baterainya 6000 mAh, kemudian memiliki RAM sebesar 4 GB dan ruang penyimpanan sebesar 64 GB dan dibanderol dengan harga Rp1.949.000. Dan ini memiliki masa manfaat selama 7 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu perlengkapan atau peralatan packing. Di sini untuk kebutuhan peralatan packing diantaranya yaitu ada solasi atau lakban, ada gunting, ada cutter, dan juga plastik packaging. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tentang kesimpulan dari aspek teknik ini sendiri. Di antaranya yaitu yang pertama, dari segi lokasi yang dipilih oleh Hijab Collection merupakan lokasi strategis, yaitu kompleks pertokoan di Jalan Dr. Rajiman, Solo. Dan dalam pemilihan lokasi tersebut, tentunya Hijab Collection sudah mempertimbangkan beberapa hal seperti akses jalan, kemudian akses telekomunikasi, kemudian ketersediaan air, ketersediaan listrik, dan juga ketersediaan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, untuk lokasi yang digunakan oleh Hijab Collection ini memiliki luas sebesar 8 kali 10 meter persegi. Yang ketiga, untuk layout ruangan terdiri dari satu ruangan yang dipisah menjadi 2 bagian. Untuk bagian depan digunakan untuk ruang display atau toko offline, sedangkan untuk bagian yang belakang digunakan sebagai kantor, juga tempat untuk packaging barang. Dan yang keempat yaitu teknologi yang digunakan dalam bisnis Hijab Collection ini diantaranya terdiri dari komputer, printer, smartphone, dan peralatan packing yaitu seperti gunting, cutter, lakban, dan juga plastik packaging. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang layout ruangan untuk hijab collection. Layout ruangan ini dibuat untuk luas ruangan sekitar 8 kali 10 meter sebagai awal untuk usaha ini. Ruangan tersebut akan dibagi menjadi 2 bagian dengan cara disekat, di mana ada bagian utama untuk toko offline dan bagian kedua untuk ruangan stok. Untuk toko offline terdiri dari beberapa rak-rak display, ada meja display dan bak display untuk menaruh beberapa produk hijab dari hijab collection ini. Ada beberapa kaca dan satu meja untuk kasir sebagai administrasinya. Di bagian pojok bawah akan diberi pintu untuk menuju ruangan stok. Ruangan ini terdiri dari beberapa rak stok untuk keperluan toko maupun keperluan online, dan di ruangan tersebut terdapat packing area dan juga ada satu meja untuk administrasi hijab collection yang dibeli secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Pamungkas. Sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu tentang kajian aspek manajemen dan organisasi. Sini hijab collection itu usaha yang bergerak di bidang reseller atau distributor hijab. Dan di sini kita hijab collection membutuhkan tenaga kerja, yaitu seorang manajer, staf keuangan, staf pemasaran, staf gudang, dan staf packing. Nah, untuk setiap bagian atau setiap divisi itu hijab collection memberikan tugas dan fungsinya pada setiap divisi, yaitu yang pertama, seorang manajer, dia harus mampu memimpin perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi. Kepemimpinan yaitu salah satu tugas yang sangat penting bagi seorang manajer, karena emang tugas pokok seorang manajer itu adalah memimpin, sehingga mereka harus mampu memotivasi seluruh anggota tim atau divisi untuk bekerja mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua itu melakukan perencanaan. Seorang manajer itu mempunyai tugas merencanakan bagaimana setiap divisi akan bekerja untuk mengembangkan perusahaan dan mencapai tujuan. Perencanaannya ini dapat menyangkut banyak hal, dari soal rencana bisnis, kebutuhan tenaga kerja, target pertumbuhan, hingga penyusunan anggaran. Yang ketiga yaitu pengaturan. Tugas manajer selanjutnya ini mengatur dan mengelola tim agar sejalan dengan tujuan perusahaan. Tanggung jawab ini meliputi perencanaan pekerjaan, pembagian dan pendistribusian tugas ke setiap staf, penetapan target, penyusunan prosedur operasional dan standar kinerja, serta penerapan proses kerja yang efisien. Yang keempat yaitu pengawasan. Seorang manajer punya wewenang untuk mengawasi dan mengendalikan tim untuk memastikan agar proses berjalan sesuai rencana. Yang kelima yaitu evaluasi. Tugas akhir seorang manajer ini yaitu menilai atau mengevaluasi terhadap proses dan hasil, apakah meleset atau melampaui target maksud saya. Manajer bertanggung jawab mencari tahu di mana hambatan dari keseluruhan proses dan apa yang harus diperbaiki. Juga mengevaluasi bagaimana kinerja setiap karyawan dan memberikan penilaian individu. Selanjutnya yaitu staf keuangan.
Intinya staf keuangan, intinya hijab collection itu memberikan tugas kepada staf keuangan untuk mengatur segala urusan mengenai keuangan perusahaan, yaitu mengatur keluar masuk keuangan perusahaan, membuat laporan keuangan perusahaan sesuai standar akuntansi yang berlaku, membuat perencanaan anggaran juga. Selanjutnya yaitu staf pemasaran. Di sini staf pemasaran ini berperan penting dalam perusahaan hijab collection, karena staf pemasaran mempunyai tugas yaitu menjelaskan informasi terkait produk. Jadi staf pemasaran ini harus tahu dan mengerti produk apa yang dijual oleh hijab collection. Mengelola database customer. Database customer itu berupa nama customer, alamat customer, dan riwayat transaksi customer. Yang ketiga, melakukan proses penjualan secara online dan offline. Secara online itu mungkin di e-commerce, contohnya Shopee. Yang keempat, membuat laporan penjualan produk. Selanjutnya yaitu staf gudang. Tugas dari seorang staf gudang yaitu mengecek dan menghitung persediaan produk, merapikan stok barang di tempat penyimpanan agar tujuannya supaya stok barang itu atau produk itu tidak rusak dan terjaga dengan rapi. Menyiapkan pesanan online dan offline. Jadi staf pemasaran memberikan deskripsi atau pesanan apa saja yang harus disiapkan oleh staf gudang. Selanjutnya membuat laporan persediaan. Yang terakhir yaitu staf packing. Staf packing di sini mempunyai tugas berperan penting juga, yaitu mempacking produk dengan rapi dan menarik. Kedua, mengecek dan menghitung setiap produk keluar. Ketiga, yaitu menjaga kualitas packing produk. Yang keempat, membuat laporan pengiriman produk. Kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Nah, hijab collection di sini tidak sembarangan merekrut karyawan. Jadi, hijab collection itu memberikan kualifikasi atau spesifikasi ketentuan yang harus dimiliki seorang karyawan. Yang pertama yaitu seorang manajer. Itu harus pria berumur 25-35 tahun. Yang kedua, memiliki jiwa kepemimpinan, integritas, dan kejujuran. Yang ketiga, disiplin dan bertanggung jawab. Keempat, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, yaitu pendidikan minimal S1 semua jurusan. Selanjutnya, staf keuangan. Hijab collection juga memberikan spesifikasi atau kualifikasi yang harus dipenuhi oleh karyawan staf keuangan, yaitu wanita berumur 23-27 tahun. Yang kedua, jujur, teliti, dan cekatan. Ketiga, menguasai software akuntansi. Yang keempat, mampu membuat laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Yang kelima, yaitu pendidikan minimal D3 akuntansi. Selanjutnya, staf pemasaran. Hijab collection juga memberikan kualifikasi atau spesifikasi yang harus dipenuhi oleh staf pemasaran, yaitu wanita umur 20-25 tahun. Yang kedua, sabar, mampu berkomunikasi dengan baik, jujur, dan teliti. Ketiga, memahami cara kerja marketplace. Yang keempat yaitu pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Selanjutnya yaitu staf gudang, yaitu wanita umur
20-25 tahun, jujur, disiplin, teliti, dan tanggung jawab. Karena staf gudang itu berurusan dengan stok barang, jadi harus sangat-sangat teliti. Yang ketiga yaitu rapi dalam menyimpan barang atau produk. Yang keempat yaitu pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Selanjutnya, staff packing yang harus dipenuhi seorang karyawan staff packing hijab collection itu yaitu wanita berumur 20-27 tahun, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, teliti menghitung barang. Keempat, rapi dalam mempacking barang. Kelima, pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuni Rahayu dari tim 1. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan bab 4 tentang kajian aspek manajemen dan organisasi, yaitu tentang analisa rencana struktur organisasi. Apa itu struktur organisasi? Tentunya kita sudah tidak asing lagi. Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk menetapkan bagaimana suatu bisnis itu beroperasi dan membantu usaha dalam mencapai tujuannya. Dalam bisnis hijab collection ini yang akan kami jalankan, tentunya kita juga harus memiliki struktur organisasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan rencana struktur organisasi tersebut. Hijab collection menggunakan struktur organisasi sederhana yang berbentuk organisasi garis. Jadi di sini terdiri dari pertama tentu saja owner atau pemilik dari usaha yang akan membawahi seorang manajer yang tugas utamanya untuk mengarahkan, mengawasi staf untuk bekerjasama mencapai tujuan. Yang kedua yaitu ada staf keuangan yang tugasnya berhubungan dengan pengelolaan keuangan tentunya. Selanjutnya ada staf pemasaran yang tugas utamanya yaitu untuk mempromosikan suatu produk yang akan kita jual. Lalu ada staf gudang yang bertanggung jawab dalam setiap persediaan yang akan kita jual. Yang terakhir yaitu ada staf packing, di mana staf packing ini bertugas untuk membungkus, packing barang kiriman offline maupun online yang tentunya dipesan oleh customer kita. Jadi kesimpulannya dari kajian manajemen dan organisasi ini ialah pentingnya penetapan perencanaan manajemen dan organisasi yang memiliki fungsi sebagai perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan pada sumber daya manusia yang akan dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Karena dalam suatu tim atau organisasi memerlukan komunikasi yang baik dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga diharapkan dengan penetapan struktur organisasi ini dapat membantu pekerja yang bersangkutan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur dan akan tercapai tujuan dari organisasi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan dengan pembahasan dari teman saya. Terima kasih. Yang kelima ada aspek keuangan. Nah, di dalam aspek keuangan ini digunakan metode yaitu metode Net Present Value atau disebut juga dengan metode NPV, yang mana dalam metode ini diperlukan perkiraan untuk besarnya biaya, besarnya dana, dan besarnya pendapatan yang diperoleh hijab collection selama 5 tahun ke depan, yaitu di tahun 2021 sampai dengan 2025. Aspek keuangan terdapat estimasi biaya. Estimasi biaya dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama biaya operasional dan yang kedua biaya non-operasional. Untuk biaya operasional, contoh salah satunya adalah biaya bahan baku. Untuk biaya non-operasional ada contohnya biaya internet, biaya lain-lain, dan biaya depresiasi.